Lu jangan kasar lo sama gua. Lah, gua pengen supaya lu itu klarifikasi. Dulu dah. Klarifikasi supaya lu itu Gua minta sudah maaf. bilang sama lu, udah baik-baik gua bilang, gua udah minta maaf sama lo. Lah, tapi lu kesaksian lu di sini lo. Lu kenapa kalau gua preman kenapa? Kenapa lu? Ini orang. Nggak, gua nanya kalau gua preman kenapa? Gua udah baik-baik ngomong sama lo. Ya jangan paksa gua. Gua bukan jagoan, gua bukan Don Juan ya, tapi lu ngehina nabi gua. Gua habisin lu. Siapa yang menghina nabi lo? Nggak ada menghina nabi lo. Ngabisin di mana? Lu ngatain ngaku juga. Teman-teman lo ngatain Yesus menjadi keledai, gua diam. Lu bilang Yesus. Ayatnya ada nggak? Ayatnya ada nggak? Nggak ada ayatnya itu. Baik, gua cari ayatnya. Lu sembarangan lu ngina Tuhan. Gua ayatnya ya. Tuhan gua biar lo tahu lu. Ayo cari anjing. Udah Bang Dewa. Kasar banget ngomong. Udah Bang Dewa. Udah Bang Dewa. Iya udah. Stop. Tunggu. Ini dari tadi gua udah minta maaf berkali-kali lo. Udah minta maaf gua berkali-kali. Tunggu. Anjing gua minta maaf berkali-kali sama dia. Sabar. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang, Pak. Kita akan bincang-bincang tentang ini sebenarnya ada satu kabar baik ya, kabar yang baik bagi Indonesia khususnya, yaitu tentang fenomena semakin banyaknya ya orang-orang yang berani menegaskan bahwa makna Islam yang hakiki ya, Islam yang sesungguhnya itu adalah bukan merek agama. Jadi gini Pak, mungkin saya awali dengan cuplikan video Pak ya. Video tidak sampai 1 menit Pak. Begini. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Jadi Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau buat saya Pak, ini sebuah kabar baik ya yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia khususnya yang menjunjung tinggi Pancasila ya. Halo? Iya betul Pak. Iya, saya nyimak. Jadi saya dulu dari tahun 2004 ya, kalau Pak Durno pernah baca buku saya juga ya. Saya sebenarnya juga sudah menyampaikan hal yang sama, bahwa sesungguhnya makna dari kata Islam itu bahasa Arab yang bahasa Inggrisnya adalah surrender, bahasa Indonesianya berpasrah diri atau berserah diri. Di mana seandainya ya, sebagian besar ulama atau ustadz yang ada di Indonesia mau memberitakan hal yang seperti itu, saya pikir akan indah sekali dan akan jauh lebih damai Indonesia ya. Kemudian terkait kasus yang sering muncul ke media sosial juga Pak. Kebetulan zaman sekarang ada banyak kamera ya, ada banyak yang terekam. Mungkin kalau zaman dulu tidak terekam. Beberapa waktu yang lalu, sekitar beberapa minggu yang lalu, yang kasus ada ketua RT itu ya, ketua RT di Lampung, di Lampung ya, yang melarang melarang ibadah. Pak Wawan Kurniawan namanya ya. Nah, sebenarnya kejadian seperti itu dia itu termasuk victim, Pak, termasuk korban kalau menurut saya, Pak ya. Jadi munculnya orang-orang kadrun seperti itu adalah korban dari dogma-dogma atau doktrin-doktrin
yang diajarkan oleh oknum-oknum ustadz atau ulama-ulama tertentu yang memang menyebarkan ajaran yang intoleran. Ajaran yang mengajak orang untuk membenci agama lain selain agama Islam. Nah, sehingga muncul RT-RT seperti Wawan Kurniawan itu ya. Bagaimana secara pemahamannya Pak Durno bagaimana tentang Islam, benar nggak? Atau Pak Durno termasuk orang yang sepakat nggak? Seperti yang disampaikan oleh Habib Kripo, Sujiwo Tejo, kemudian ada Mun'im Siri, ada juga Yang Wildo, dan yang saya sampaikan. Bahwa Islam harusnya sebagai sebuah kata sifat, berserah diri. Jangan dipatok sebagai suatu merek kelompok tertentu saja. Iya, saya sudah nonton juga video dari Pak Frans sebagai reaksi daripada pernyataan Bu Rita Wahyu bahwa agama Islam tuh eksklusif milik golongan tertentu kan. Iya. Saya kira dua pandangan ini sama-sama benarnya, karena yang menyatakan semuanya bahwa Islam yang Pak Frans tampilkan itu kan dari Muslim semua, sebagai satu reaksi juga gitu, dari munculnya radikal-radikal ini. Jadi kalau secara kata, lagian ya seperti Pak Munim kan ngomong bahwa, juga Pak Jiwo Tejo ngomong bahwa awal-awalnya, jadi pada zaman awal-awal berdirinya Islam, makna Islam itu ya seperti yang dikatakan itu, bahwa itu artinya sifat, berserah diri, submission kepada pencipta kan. Cuma kita juga tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa berkembangnya Islam sebagai agama itu dimulai dari sifatnya itu ekonomis. Jadi seolah-olah merangkul segala golongan pada 2 abad pertama itu, atau lebih tepatnya ya 1 abad pertama lah, ya, menjadi oleh Abbasid, jadi oleh khilafah dinasti Abbasid itu kemudian untuk kepentingan politik dirubah menjadi agama Islam seperti hari ini. Jadi kenyataan bahwa Islam sebagai agama dengan unsur-unsur yang ada sekarang ini juga tidak bisa disangkal, Pak. Jadi Bu Rita Wahyu benar, Pak Fran juga benar. Kalau Pak Fran sepaham dengan Sujiwo Tejo, Mun'im Siri itu. Jadi dilihat dari sudut pandang mana gitu. Iya, iya. Itu kan tadi Pak Durno bilang abad pertama, maksudnya abad pertama perkembangannya ya, bukan abad. Iya, iya. Mulai dari munculnya, ya. Memang tidak ditujukan untuk sebagai agama tersendiri kan, agama baru, kelanjutan daripada sebelumnya kan. Kalau kita pelajari sejarah daripada Islam awal, ya, dengan bukti-bukti sumber-sumber eksternal, ya. Karena agama Islam sendiri ya, dalam tubuh agama Islam sendiri, sejarah Islam itu 2 abad pertama itu kosong, Mbak. Nggak ada bukti-bukti yang sejarah yang konkret gitu loh. Entah itu karya tulisan, entah itu inskripsi, bahkan koin-koin pada zaman itu di wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Islam, itu koin-koinnya tidak menunjukkan bahwa Islam yang seperti sekarang itu ada. Jadi Islam bentuk 2 abad pertama itu sama sekali berbeda dengan Islam yang sekarang ini. Wah, ini bagus ini. Informasi yang bagus dan penting ini. Ya, memang saya setuju juga sebenarnya apa yang disampaikan Pak Durno. Jadi pada perkembangannya ya. Jadi awalnya makna Islam itu kan sebagai berserah diri seperti yang disampaikan Sujiwo Tejo, Habib Kripo, Mun'im Siri begitu ya. Tapi memang sebagaimana agama-agama yang lain pun
ya, seperti Buddha ya. Buddha itu kan sebenarnya sebuah kesadaran. Ketika orang tercapai pencerahan maka disebut Buddha. Tapi dalam perkembangannya kemudian istilah Buddha dijadikan merek suatu agama, begitu. Hindu juga gitu. Hindu itu artinya kan sebenarnya ajaran kehidupan, para pelaku dharma ya. Tapi dalam perkembangannya entah berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun kemudian itu dipakai sebagai sebuah merek kelompok golongan tertentu. Nah, demikian juga dengan Kristen ya dan juga Islam ya. Kristen kan artinya sebenarnya kalau di Bible tidak disebut sebagai suatu agama, sebuah organisasi agama sama sekali nggak ada. Tapi Kristen adalah sebutan bagi para pengikut Kristus, pengikut Yesus. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian menjadi lembaga yang dilembagakan. Jadi betul memang kita tidak boleh menutup mata bahwa memang faktanya, ini fakta ya Pak, kita nutup mata pun ya fakta tetap berkata apa adanya. Bahwa Islam dalam perkembangannya, mungkin di abad perkembangan di tahun ke abad yang ketiga atau setelah zaman Nabi Muhammad, kemudian 300 atau 400 tahun kemudian, baru kemudian menjadi seperti sekarang, diklaim sebagai sebuah lembaga. Nah, tapi menarik yang disampaikan Pak Durno tadi, jika itu banyak ya, seperti Mun'im Syiri juga kalau nggak salah memberikan hal yang sama, bahwa di abad-abad awal, ya, jadi 200 tahun awal setelah Nabi Muhammad nggak ada itu betul, jadi kayak belum ada konsep-konsep yang berkembang seperti sekarang, Pak ya. Sama sekali, Pak. Jadi orang-orang yang tampil menyatakan Islam yang moderat, itu kan dari di tubuh Islam ini kan ada beberapa golongan juga. Kebanyakan seperti Pak Jiwo Tejo, terus siapa itu yang seperti orang Dayak itu. Terus, Yang Wildo di Surabaya itu teman baik saya. Yang Wildo. Kenal, Pak. Nah, itu kan Islam yang spiritual, Pak. Jadi yang menganut tasawuf itu istilahnya. Kalau Islam yang dogmatis, legalistik, tentunya mereka tidak akan menerima gitu. Kalau Islam adalah agama universal, semua orang adalah Islam, semua agama adalah Islam, tentu ditentang oleh kelompok-kelompok yang legalistik ini. Oh iya. Yang bahasa plesetannya ya radikal kadrun atau iya. Dan kita sedang hidup di zaman ini apa namanya istilahnya itu pertentangan atau pertempuran ya secara psikologis mungkin antara dua kelompok ini, antara yang spiritualis nasionalis dengan yang dogmatis gitu Pak. Iya. Iya Pak, dan mungkin ya Pak, mungkin ini ya, kalau saya mengatakan hal ini sendirian dan mungkin kejadian sekitar 10 tahun yang lalu ya, belum muncul videonya Habib Kribo, belum ada videonya Sujiwo Tejo, belum ada Mun'im Syiri, belum ada Yang Wildo, juga nggak ada video-video seperti Pak Said Akil Sirot. Saya misalkan ngomong sendirian bahwa Islam sesungguhnya adalah sikap berserah diri, bukan merek agama. Mungkin saya langsung kena pasal penistaan agama juga, Pak. Iya. Tapi ya, kalau sekarang zaman sudah mulai berubah ya. Pengaruh internet juga pengaruh kepemimpinan ya. Di era Jokowi ini kan bangkit gitu loh. Nasionalis ini kan juga bangkit. Iya. Maka saya katakan ini kabar baik, kabar gembira, yang kalau bisa Pak Durno ya, harus disebarkan ke semakin banyak orang. Jadi semakin banyak orang di Indonesia yang paham tentang, oke lah, dalam satu sisi memang makna Islam sudah berkembang menjadi lembaga-lembaga ya. Tetapi kita jangan lupa sebenarnya makna Islam yang asli adalah bahasa Arab untuk kata berserah diri atau berpasrah diri, bahasa Inggrisnya surrender, ya seperti itulah. Jadi akarnya seperti itu jangan dilupakan, dan ini harus kita viralkan Pak ya. Viral itu kan
virus for all ya, virus untuk semuanya, supaya orang-orang di Indonesia ini semakin teredukasi gitu Pak. Setuju nggak Pak Durno? Setuju Pak, hanya masalahnya ini kan sementara ini diklaim sebagai monopoli kelompok tertentu kan, kakak Islam dan agama Islam. Jadi alangkah baiknya kalau dari mereka sendiri, jadi dari kelompok-kelompok mereka sendiri yang mempromosikan atau yang mengviralkan arti Islam sebenarnya. Kalau kita nanti dianggap ada motivasi lain, Pak. Kalau non-Muslim sekarang ini ya, yang memviralkan, tidak akan, saya kira tidak akan efektif gitu. Malah akan dituduh, wah ini kita punya maksud-maksud tertentu, entah itu kristenisasi atau apa, nanti jadi tambah. Ya, kalau Jadi saya itu bahasanya yang perlu dikemas ya, gitu. kalau saya pribadi, saya kan tidak mengatasnamakan Kristen ya. Saya memang punya maksud-maksud tertentu ya. Jujur saya katakan saya punya maksud-maksud tertentu. Dan maksud tertentunya itu adalah untuk nasionalisme dan Pancasila. Jadi kepemahaman bahwa jika masyarakat Indonesia yang betul-betul memegang teguh Pancasila paham bahwa makna Islam itu artinya adalah universal ya. Sebuah sikap penyerahan diri, sikap ketaatan kepada Sang Maha Pencipta. Nah, ini kepentingan saya, Pak, bukan sebagai orang beragama Kristen atau seorang pelaku spiritual tertentu, bukan. Tapi kepentingan saya adalah sebagai bagian dari negara berpancasila. Jadi kira-kira gitu, Pak. Jadi Pancasila itu akan Pancasila akan betul-betul bisa dijunjung tinggi dan dipraktekkan ketika kesadaran masyarakatnya paham bahwa makna Islam ya itu jangan dan tidak boleh bahkan ya untuk khusus di negara Pancasila. Pancasila ini kan mengakui kebenaran semua agama. Nah, artinya di negara berpancasila yang mengakui kebenaran semua agama ini, justru makna Islam tidak boleh dibonsai atau dipenjara hanya sebagai makna lembaga atau merek kelompok tertentu. Nggak boleh. Ketika itu dipaksakan, itu mencederai Pancasila, Pak. Iya, kalau dikaitkan sebagai bagian dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, saya sangat setuju. Tapi kalau itu ditampilkan sebagai salah satu warna ideologi tersendiri untuk melawan dalam tanda petik sesama Islamnya, ya saya tidak setuju, Pak. Tapi apa yang baru Pak Fran nyatakan itu saya setuju sekali bahwa ini adalah bagian daripada Pancasila itu sendiri. Ya begitu Pak, saya setuju. Iya, saya juga sangat setuju dengan yang ini belakangan ini sering digencarkan, disampaikan oleh Gus Islah itu Pak ya, Islah Bahrawi, yang begitu tegas mengatakan bahwa saudara-saudara, ya, jadi dia ngomong sebagai seorang Muslim ya, dia berkata, saudara-saudara, kita ini bukan pengikut agama, tapi kita ini pengikut tafsir agama. Dia bilang begitu. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir agama. Nah, jadi jika banyak orang memiliki kesadaran seperti Islah Bahrawi, itu juga sangat bagus, Pak. Sehingga kan ketika orang memahami bahwa dirinya sebenarnya sedang ikut, bukan betul-betul ikut Nabi Muhammad atau ikut ajaran Nabi Muhammad yang asli, bukan. Tapi yang diikuti sebenarnya adalah tafsir tentang ajaran Nabi Muhammad atau tafsir Islam menurut kelompoknya masing-masing. Ya. Yang mereka bernaung di bawah pengikut Imam Hambali atau Imam Maliki atau Imam Hanafi atau Imam Syafi'i. Ini
sudah tafsir Islam menurut 4 imam itu. Nah, kemudian kalau di Indonesia sebagian besar mengaku sebagai penerus Imam Syafi'i. Lah, berarti kan mereka bukan persis mengikuti Islam versi Nabi Muhammad yang tadi Pak Durno katakan, sedangkan di tahun abad kedua ya, abad kedua setelah Nabi Muhammad muncul dan sudah meninggal, itu pun masih tidak ada data-data, bukti-bukti tertulis yang bisa dianggap sahih ya, yang dianggap sah. Nah, jadi artinya pernyataan Gus Islah Bahrawi bahwa semua umat Islam atau yang ngaku-ngaku Islam penerus Nabi Muhammad khususnya yang ada di Indonesia ini sebenarnya adalah pengikut tafsir-tafsir katanya ulama menurut ulama A dari ulama B yang diceritain menurut dari ulama C, dari D, dari E, begitu terus. Jadi tidak ada yang betul-betul murni. Nah, oleh karena itu, untuk mengembalikan kepada kemurnian, ya, alangkah bijaknya jika kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Habib Kripo, Sujiwo Tejo, Mun'im Siri itu, bahwa memahami makna Islam kembali ke akarnya, yaitu sebagai agama berserah diri. Itu yang pertama, Pak Durno. Kemudian yang kedua, Pak Durno pernah mengikuti atau mempelajari perdebatan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon ya? Tahu sedikit kan? Iya sedikit Pak. Nggak terlalu jelas. Yang kontrak 500 tahun tuh ya. Jadi kan intinya ketika Syekh Subakir datang, itu siapa sih nama Arabnya itu siapa itu? Lupa saya. Yang jelas di Nusantara kenal sebagai Syekh Subakir. Ketika dia pertama kali datang, kemudian dia mempresentasikan agama yang dibawanya itu. Kemudian sama Sabdo Palon dibilang, loh kalau ajarannya seperti itu, ya, di Nusantara ini ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, itu sudah mempraktekkan ajaran berserah diri itu. Iya. Nah, tapi kemudian Syekh Subakir tuh ngotot, tetap minta. Karena pada saat itu keadaannya kan Majapahit sedang ada banyak pesta pora, banyak kemaksiatan dan sebagainya. Dia bilang ingin membantu meluruskan. Nah, akhirnya oleh Sabdo Palon, oke lah kalau begitu diberi kesempatan, tetapi dengan beberapa syarat. Misalkan harus tetap menggabungkan kebudayaan yang sudah ada di Nusantara dengan yang dari Arab. Maka misalkan muncul istilah pesantren itu Pak ya. Pesantren itu kan dari istilah Hindu sebenarnya, cantrik ya. Cantrik itu kan murid, artinya murid. Itu dari bahasa Hindu ya, dari gurunya pendeta, muridnya cantrik. Tapi kemudian karena digabung atau dikawinkan sekarang jadi gurunya ustadz, muridnya cantrik atau santri sekarang. Maka disebutnya pesantren sekarang jadinya. Nah, kemudian juga ada persyaratan-persyaratan tidak boleh mengubah budaya-budaya Jawa seperti wayang harus dipertahankan, kemudian simbol-simbol budaya-budaya Jawa lainnya tetap harus dipakai ya. Tetapi kan dalam perkembangannya ternyata banyak dilanggar sama kadrun-kadrun itu tadi. Nah, kira-kira begitu Pak. Artinya sebenarnya Islam yang dipahami oleh Sabdo Palon ya, itu sama dengan ajaran intinya adalah universal itu tadi. Jadi Islam yang disepakati atau yang diizinkan masuk ke Nusantara ini adalah yang bersifat universal sebagai sebuah sikap hidup yang berpasrah diri itu tadi. Cuman dikemas dalam budaya dan tradisi Arab. Kan begitu. Oh iya Pak Dono, saya juga mau share ya. Mungkin Pak Dono punya pengetahuan juga ya. Saya dulu punya teman tapi sudah almarhum. Namanya Ahmad Bukhari Muslim. Itu nama aslinya. Dia seorang mubalik ya. Anak dari pemilik pesantren di Comal, Jawa Tengah. Tapi kemudian dia menjadi Kristen. Setelah menjadi Kristen, bergabung di organisasi Kristen maksudnya ya. Dia mengganti nama sebagai pendeta Ahmad Wilson. Jadi Ahmad Bukhari Muslimnya diganti Wilson. Jadi Ahmad Wilson. Nah teman saya itu pernah
tegas dalam banyak kali kesempatan mengatakan bahwa sebenarnya ini menurut dia ya. Jadi bukan menurut saya, tapi menurut almarhum teman saya Ahmad Bukhari Muslim itu, sebenarnya Nabi Muhammad, ajaran intinya Nabi Muhammad itu adalah ajaran Kristen, tapi yang disebarkan dengan budaya dan tradisi Arab. Begitu, Pak. Atau bisa dibilang Kristen ala Arab. Itulah ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mendapat pengetahuan-pengetahuan spiritual itu dari pamannya, yaitu pendeta Warokah bin Nawfal, ya, pamannya istrinya yang pertama Siti Khadijah, dan juga ada dari pendeta Abu Hurairah, dan sehingga di dalam Al-Quran pun ada banyak ayat-ayat yang sebenarnya selaras, sespirit ya, dengan apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Itu membuktikan bahwa agama yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sama sekali bukan suatu agama baru, tapi agama yang sudah ada, tapi dikemas dengan budaya dan tradisi Arab. Atau bisa dibilang begini narasinya, Pak. Jadi Islam, ya, dalam tanda kutip, Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad adalah ajaran sekte Kristen dalam budaya dan tradisi Arab. Wah, ini pernyataannya itu sempat kontroversi, Pak. Bahkan Pak Pendeta Ahmad Wilson itu pernah dipenjara dulu di Solo. Ketika di radio dia mengatakan begitu. Bahwa Nabi Muhammad itu agamanya sebenarnya Kristen. Begitu menurut Pendeta Ahmad Wilson. Dulu dipenjara, Pak, 5 tahun, Pak. Di Solo dan di Semarang. Tahun berapa itu, Pak? Itu sekitar waktu itu saya di Semarang itu 2000. Saya di Semarang 2006. Dia bebasnya 2005 ya. Jadi mulai tahun 2000 kalau nggak salah kejadiannya. Dia bebasnya tahun 2000. Pokoknya saya pertama kenal Pak Pendeta Ahmad Wilson atau Ahmad Bukhari Muslim ini tahun 2004. Itu dia baru keluar dari penjara. Oh, oke. Berarti masih transisi dari masa reformasi itu ya, masih rentang. Kalau menurut apa yang dikatakan Pak Bukhari itu sama dengan yang disampaikan Pak Munim. Munim Jadi Siri. Ya, bahwa zaman itu bukannya Islamnya itu bukan seperti Islam yang sekarang ini, tapi kelanjutan bahkan sama gitu, dengan lingkungannya itu, bahwa itu hanya satu bentuk daripada Kristen sendiri. Cuma kalau zaman itu masih rawan ya Pak, tahun 2005 masih rawan, nggak tahu sekarang ini. Iya. Munim Syirik pun banyak sekali penentangnya. Ini Pak. Seolah-olah waktu hanya itu bisa dibahas di kalangan akademis saja, Pak. Iya. Memang begitu yang sering terjadi. Kalau di umum nanti dianggap terlalu kontroversi. Cuman kan ini kasus sudah terjadi ya Pak. Jadi Pak, ceritanya itu di radio Pak. Waktu itu di siaran di radio. Jadi Pendeta Ahmad Bukhari Muslim yang kemudian berganti nama menjadi Ahmad Wilson itu, dia siaran radio Pak setiap minggu di Solo. Solo. Jadi kalau Bapak buka di Google masih ada Solo Post, itu ada gambarnya Pak Ahmad Wilson di penjara itu ya. Nah, jadi dia di radio itu dia siaran memberitakan tentang ajaran-ajaran Islamologi ya. Nah, kemudian Pak Wilson berkata begini, Nabi Muhammad itu bukan, jadi gini, di Arab sebelum Nabi Muhammad hadir, di Arab itu ada agama jahiliyah. Kemudian ada agama Yahudi dan juga agama Kristen. Nah, kemudian ada penanya, jadi ada audiens, ada di radio itu bertanya, kalau begitu apa agamanya Nabi Muhammad? Nah, kemudian Pak Wilson berkata begini, Nabi Muhammad adalah orang yang baik dan benar.
Sehingga dia tidak mungkin seorang penyembah berhala atau agama jahiliyah, nggak mungkin. Nah, Nabi Muhammad juga bukan orang Yahudi. Dia tidak mengikuti agama Yahudi. Nah, di Arab pada saat itu ada 3 agama besar itu. Agama jahiliyah yang campur baur itu, kemudian ada agama Yahudi dan ada agama Kristen. Nah, kemudian penanya itu bilang, jadi apa agamanya Nabi Muhammad? Seandainya pada saat itu Pak Pendeta Ahmad Bukhari Wilson itu mengatakan bahwa silakan Anda jawab sendiri. Yang jelas ada 3 agama. Ya. Ada agama jahiliyah, agama Yahudi, dan agama Kristen. Nah, Nabi Muhammad pasti bukan Yahudi dan tentu bukan jahiliyah. Lalu apa? Nah, biarkan orang menjawab sendiri. Agamanya Nabi Muhammad adalah Kristen. Gitu. Nah, tapi pada kesempatan itu Pak Ahmad Wilson itu tidak membiarkan audiens yang menjawab, tapi dia yang mengatakan Nabi Muhammad pasti bukan penganut jahiliyah, Nabi Muhammad pasti bukan beragama Yahudi. Maka dari itu Nabi Muhammad pasti pengikut Kristen. Dia bilang begitu, Pak. Langsung ya, itu zamannya siapa itu? Tokohnya Solo yang 2000. Tokoh teroris itu loh, Pak. Basir. Basir, Abu Bakar Basir ya. Jadi yang memenjarakan dia adalah kelompoknya Abu Bakar Basir. Dianggap penistaan agama ketika mengatakan bahwa Nabi Muhammad beragama Kristen, begitu, Pak. Iya. Wah, ini hujan berisik ya di sini. Suaranya ganggu enggak? Di sini juga hujan, Pak. Benar. Nah, itu. Ya, jadi begitu Pak ceritanya, Pak. Ya. Sebenarnya Jadi, Pak, idealnya kalau menurut saya ya masing-masing kelompok itu membentuk sikap, kalau internal nggak apa-apa eksklusif itu, tapi ke eksternalnya sebaiknya membangun sikap inklusif itu, karena kita ini kan masih hidup di bumi Pancasila. Ya biarlah masing-masing kelompok itu yang membina. Cuma susahnya ya mau atau tidaknya itu. Nggak apa-apa memegang keyakinannya dan cara masing-masing itu secara internal. Jadi kalau antara kelompok sendiri ya nggak apa-apa dia radikal menjadi. Tapi kalau sudah keluar, kalau sudah ke masyarakat luas, sebaiknya dibangun suatu sikap yang inklusif gitu, saling menghormati, saling mengakui, ya. Itu menurut saya. Kalau semuanya dipukul rata, ya eksklusif semua ya itu. Ataupun nanti yang inklusif ini juga terus-menerus mengecam yang eksklusif, juga nggak selesai masalahnya. iya, tetapi dalam hidup berkemanusiaan dan bernegara khususnya di Pancasila, Pak, ya memang harus ditekan, Pak. Yang eksklusif itu harus ditekan. Karena kalau tidak, kan hanya menjadi semacam bom waktu ya, atau musuh di dalam selimut. Jadi gini, Pak, sebenarnya kuncinya di pemahaman itu tadi. Kalau ada penerusnya Nabi Muhammad mengatakan bahwa begini, kita memang tidak satu agama, tetapi kita adalah satu dalam kemanusiaan. Kita berkeluarga, bersaudara dalam kemanusiaan. Itu kan kata-kata yang terkenal. Penerus Nabi Muhammad mengatakan begitu. Kita memang berbeda-beda atau tidak bersaudara dalam hal agama, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Nah, tetapi Pak Durno, sebenarnya kalau kita mau jujur, Pak, berdasarkan kitab-kitab suci masing-masing ya, ini bisa ada terobosan teologis, Pak. Artinya begini, saya bisa bersaudara dengan semua orang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik ya. Itu bukan hanya berdasarkan karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita satu keluarga besar dari Sabang sampai Merauke. Itu betul, tapi bukan hanya itu saja, Pak. Tetapi kalau kita berani melintas batas, kita mengkaji kitab-kitab sucinya,
Jadi persaudaraan itu malah bisa dibangun bukan hanya seperti misalkan kita sedang sama-sama menanggulangi bencana bersama, sama-sama kegiatan sosial bersama. Bukan, Pak. Tapi kita bisa tarik garis secara teologis. Jadi secara fundamental, secara teologis, kita itu betul-betul bersaudara. Nah, khususnya dalam hal ini kita bicara tentang Islam ya. Ketika Islam dipahami sebagai agama universal, ya, betul-betul dipahami maknanya sebagai berserah diri universal, sebagaimana yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo, Habib Kribo, kemudian Mun'im Siri, Yang Wildo, dan tokoh-tokoh Islam lainnya itu, Pak Said Agil Sirot, Gus Dur, ya juga sebenarnya banyak Pak. Teman saya juga Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi itu tegas juga. Cuman sayangnya dia tidak pakai video. Dia tidak ada video-video. Padahal dia tuh tulisan-tulisannya dulu lebih tajam Pak. Jelas dia tegas mengatakan hal yang sama. Islam itu harus dipahami sebagai universal. Nggak boleh dikungkung sebagai Islam ya cuman kelompok saya. Nggak boleh begitu. Kalau saya kasih ilustrasi begini, Pak. Seperti kata Jawa ya, Pak. Jawa itu kalau kita memahami kepada para leluhur-leluhur Jawa yang asli, Pak. Mereka tegas mengatakan, Jawa itu bukan menunjuk kepada orang yang tinggal di Pulau Jawa. Bukan, Pak. Jawa itu artinya orang-orang yang sudah mengerti ajaran kehidupan yang sejati. Atau wis ngerti sangkan paraning dumadi. Jadi orang yang sudah ngerti asal dari mana, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali, itu disebut sebagai orang yang sudah Jawa. Jadi Anda mau Jerman, Arab, Prancis, Eropa, Amerika, Australia, kalau Anda sudah memahami makna kehidupan yang sejati, Anda itu bisa dibilang wong sing wis Jawa, atau orang yang sudah Jawa. Nah, tetapi pun dalam makna lain memang Jawa diartikan sebagai sebuah suku. Tapi arti dari Jawa sendiri itu universal. Nah, demikian juga dengan istilahnya Islam itu, Pak. Itu ilustrasi, Pak. Islam harusnya dipahami begitu. Berserah diri. Maka kalau di Al-Quran, apalagi di surat Ali Imran 85 itu kan dikatakan tidak ada agama yang diterima selain Islam. Padahal di ayat 84 dan 83-nya jelas dikatakan yang disebut Islam atau berserah diri itu adalah mulai dari Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Yesus, dan semua nabi. Kemudian di ayat 83-nya lebih jelas lagi, Pak. Dikatakan langit dan bumi itu Islam. Nah, ini jadi menegaskan Islam yang dimaksud di ayat 85 itu tidak bisa lepas dari ayat 84 dan 83. Yang artinya Islam adalah universal. Burung-burung di udara, ikan di laut, semua Islam. Begitu loh, Pak. Sebagai sifat. Iya. Ini harus terus digembar-gemborkan, Kak, Pak, kalau menurut saya ya. Karena ini momentumnya bagus. Ya. Momentumnya pas. Ketika muncul ada orang-orang yang mulai berani bersuara. Meskipun saya termasuk orang yang dianggap di luar daripada kelompok agama merek Islam ya. Tapi saya bersyukur karena muncul tokoh-tokoh yang cukup berani dan keilmuannya nggak bisa dipandang remeh ya. Seperti Said Agil Sirot, Habib Kribo, Sujiwo Tejo, Yang Wildo ya. Nah ini penting. Demi apa ya? Bukan hanya kemanusiaan. Tapi betul-betul secara teologis, Pak. Kita ini saudara betulan. Lanjut, Bagaimana Pak. dengan Kristen, Pak? Sekarang kita sudah bahas Islam ya, memang topik hari ini tentang Islam. Kalau di Kristen sendiri, menurut Pak Frans gimana? Apakah sudah wawasan kebangsaannya sudah cukup atau masih juga ada istilahnya Kristen-Kristen yang radikal gitu? Ya, kan ini kan fenomena yang terjadi. Kalau kemarin yang Pak Durno sempat ngasih saya link videonya di mana itu? Purnawan siapa dia? Kristanto itu loh, Purnawan Kristanto enggak salah ya. Itu kan ada dijelaskan bahwa kekristenan yang berkembang di Indonesia ini diidentikan dengan agama penjajah, Pak.
Ini kan Dijanjikan ya. iya, dan ini kan Ya. memang harus diklarifikasi terus. Nah, kalau kita klarifikasi tidak langsung ke akarnya ya, jadi Kristen sebelum penjajah Belanda, oh menurut kelompok Zwingli, menurut kelompok Calvin, menurut kelompok Wycliffe loh. Jadinya tidak selesai-selesai, Pak. Tapi kalau kita langsung tuntas ke akarnya, Kristen adalah siapapun yang ikut Kristus. Maka Mahatma Gandhi mengatakan, aku adalah pengikut Kristus, tapi aku tidak masuk gereja. KTP-nya tidak gereja, KTP-nya tidak Kristen, tapi dia betul-betul menghidupkan ajaran Kristus. Itu Mahatma Gandhi, dia Hindu. Nah, saya menariknya Pak, saya di Bali, ini nyata, kisah nyata Pak, sampai sekarang masih sering kontak saya ya. Saya ada beberapa tokoh Hindu di Bali, itu tegas mengatakan kepada saya, bahwa dia pengikut Kristus Pak. Ya, ada yang satu namanya Pak Gede ini, Pak Gede yang sering WA sama saya. Dia mengatakan, saya sangat percaya Yesus Kristus. Loh, tapi sampai sekarang, ya, dia masih melakukan tradisi-tradisi dan budaya-budaya Hindu Bali khususnya, bukan Hindu India, Hindu Bali. Tapi dia betul-betul berusaha mempraktekkan ajaran-ajaran Kristus. Hukum utama Kristus kan cuma 2 itu toh Pak. Yang di Matius 22 ayat 37-38 itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kan cuma itu intinya. Ya. Jika orang memahami ajaran inti ajaran Kristus begitu, otomatis kita tidak lagi terikat Pak dengan agama KTP itu Pak. Nah, tetapi kalau orang membanggakan kelompoknya seperti sekarang Kristen ya harus seperti gereja saya, yang satu bilang, dalam Kekristenan kan masing-masing kelompok itu kan merasakan sebagai kapal terakhir ya. Gereja Advent ini kapal terakhir. Gereja Katolik juga eksklusif merasa yang paling Kristen. Gereja ini juga gereja itu begitu. Sama saja jadi sebenarnya Pak kasusnya Pak. Nah, itu yang saya maksud Pak. Podo wae, podo kadrun nih. Kalau nah itu Islam banyak dibahas, Kristen ini yang kurang dibahas Pak. Sebetulnya kadrun-kadrun Kristen juga banyak. Ya, yuk kita bahas sekalian ya Pak. Atau di lain waktu Pak. Nah, secara khusus kita bahas apa itu namanya kadrun Kristen gitu ya. Oke, nanti Senin. Yang Senin merasa gerejanya paling benar. Iya, kita bahas nanti itu kadrun Kristen. Nah, memang pada tema kali ini kita membahas Islam ya, karena menurut saya ini kabar baik dan kabar gembira yang harus diketahui oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Ketika Islam dipahami ke dalam makna asalinya, makna sejatinya, nah maka ini akan menjadi betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, Pak. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Orang yang ngaku-ngaku ya, oknum-oknum yang ngaku Islam itu malah banyak menjadi laknatan lil alamin, Pak, bukan rahmatan. Contohnya yaitu ketua RT, siapa namanya, Wawan Kurniawan. Ya, ini hanya salah satu, Pak, yang ketahuan atau yang sempat terekam oleh kamera, yang sempat viral. Yang nggak viral, yang nggak terekam, ya banyak, Pak. Iya. Nah, itu fenomena ini Halo, ya. Bagaimana? Iya, satu sisi memang menggembirakan, cuma ini kita di tahun pemilu ini bakal panas lagi Pak, masalah identitas ini. Nah, justru itu Pak, ini momentumnya Pak, kita harus menetralisir Pak. Jadi politik identitas ini harus dinetralisir oleh orang-orang seperti kita yang berani menyuarakan bahwa tidak begitu. Ya. Tidak begitu. Lama nggak kontak Gus Nuril, Pak? Iya, saya sudah enggak, nomor kontaknya sudah enggak ada. Saya waktu ke Semarang juga enggak sempat ketemu. Oh iya, agak jauh ya kalau di Soko Tunggal, jauh ya. Sebenarnya keluar kota. Oh enggak, kalau dari rumah tempatnya di Lamper, tempatnya Pak Jaya di Nugroho itu enggak terlalu jauh, Pak. Paling sekitar 3 kilo lah. Oh iya, dekat Pak. Kapan kita ke sana, Pak? Terus saya pernah ke sana di Pondok Soko Tunggal. Kapan bareng-bareng, Pak?
Oke, siap Pak. Kita ke sana ayo. Iya. Sebenarnya Jadi ya, kalau Tuhan izinkan kita pilih waktu kapan gitu ya, pas nanti ketemu di mana terus atau ketemu langsung di Pak Cahyadi. kita kumpul ketemu di Pak Yadi, kita bareng-bareng ke tempatnya Gus Nuril nanti. Bisa Pak? Iya, itu dia. Karena Ajak Pak Beni juga, Pak. kalau Pak Soalnya Beni ini kelihatannya sudah mulai panas lagi gitu loh. Masalah-masalah politik ini. Nah, makanya Dan kita ini bisa menjadi penetral, Pak. Kita Ya, diberi betul. kita ya seperti Pak Durno, saya dan teman-teman kita ini kemudian kita kebetulan kan dipercaya oleh Sang Pencipta, kita diberi ilmu pengetahuan, kita diberi pemahaman teologis ya, yang bisa menjembatani kebuntuan-kebuntuan konflik-konflik ini, Pak. Selama ini kan kalau orang konflik hanya pokoknya ndak usah bahas agama. Agama itu kan apa istilahnya? Sara ya. Sara itu kan sangat sensitif. Nah, justru ini saya balik, Pak. Enggak. Sara juga diartikan sebagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, agama ini justru harus berani dibongkar, Pak. Agama ini ajaran keluhuran. Kenapa orang bicara agama kok selalu takut? Ini kan enggak beres berarti, bukan agama. Kalau orang bicara agama takut atau sensitif, itu pasti agama palsu, Pak. Agama asli ini harus menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan. Ya. Maka saya sering bercanda begini dalam teman-teman. Orang di Indonesia ini ngaku beragama, tapi ternyata palsu. Agamanya kalah sama orang kalau ada semboyannya kalau ada video pemersatu bangsa begitu Pak ya. Lagi ada video gimana pemersatu bangsa ya. Video-video seksi pemersatu bangsa. Orang kok bisa jadi pemersatu bangsa ini gimana ceritanya? Sedangkan agama malah pemecah belah bangsa. Ini kan kacau, Pak. Betul, betul. Harusnya Jadi agama boleh kalah sama ya sindiran itu mengena betul. agama nggak boleh kalah sama film bokep. Ini drastis kan Pak. Bokep ini kan dianggap hal yang sangat apa ya, maksiat, negatif. Loh kok malah bisa mempersatukan gitu loh. Anda mau agama Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, Islam, kalau sudah nonton bareng, kita nonton bareng ya, sama-sama cerita yang lagi viral apa. Lintas agama bisa bersatu kalau sudah ngomongin bokep. Tetapi kan aneh, ketika masing-masing agama membicarakan agamanya, dialog agama, lu malah debat, malah berantem, malah saling memenjarakan. Iki agama model opong ini Pak, coba. Nah itu. Lah kemarin tuh Luga Tambunan dipukul itu Pak. Sempat dipukul ya? Dipukul. Itu videonya sudah dihapus tapi sempat juga saya nonton yang bahwa dia ribut sama seorang polemikus gitu. Terus tahu-taunya diserang gitu. Ya masalah hujat menghujat, Luganya sudah minta maaf gitu. Nggak tahu ngomong apa gitu, terus tahu-tahu nada tingginya keluar, pihak sana ya langsung aja dipukul. Lu jangan kasar lo sama gua. Lah, gua pengen supaya lu itu klarifikasi. Ngomongin dulu dah. Klarifikasi supaya lu itu Gua minta sudah maaf. bilang sama lu, udah baik-baik gua bilang, gua udah minta maaf sama lo. Lah, tapi lu lo kesaksian lu, sosok preman kesaksian di lu. sini lo. Terus kenapa kalau gua preman kenapa? Kenapa lu? Ini orang. Nggak, gua nanya kalau gua preman kenapa? Gua udah baik-baik ngomong sama lo.
Ya jangan paksa gua. Gua bukan jagoan, gua bukan Don Juan ya, tapi lu ngehina Nabi gua. Siapa? Gua habisin lu. Siapa yang menghina Nabi lo? Nggak ada menghina Nabi lo. Ngabisin mana? Lu ngatain ngaku juga. Teman-teman lo ngatain Yesus menjodohi keledai, gue diam. Lu bilang Yesus. Ayatnya ada nggak? Ayatnya ada nggak? Nggak ada ayatnya itu. Baik, gua cari ayatnya. Lu sembarangan lu ngina Tuhan. Gua ayatnya. Tuhan gua biar lo tahu. Ayo cari anjing. Udah Bang Dewa. Kasar banget ngomong. Udah Bang Dewa. Iya udah. Stop. Tunggu. Ini dari tadi gue udah minta maaf berkali-kali lo. Udah minta maaf gue berkali-kali. Tunggu. Gue minta maaf gue berkali-kali sama dia. Sabar. Bang Dewa, sabar. Udah sabar bro. Kelanjutannya nggak tahu saya, soalnya videonya sudah dihapus dan orang yang mengirim video itu nggak sempat gitu. Saya tanya gimana. Iya, ya itu kan harusnya kan ini ya. Yang saya sayangkan seperti Luga itu kan juga sering menyerang agama Islam ya. Agama Islam yang diserang betul agamanya ya. Bukan menyerang oknumnya, tapi yang diserang adalah sosoknya Nabi Muhammad, Al-Qur'annya ya. Nah kemudian polemikus yang ngaku Islam, saya katakan oknum yang ngaku Islam, itu juga sama. Mereka bukan menyerang pribadi, ajaran pribadi orang per orang dalam dunia gereja, tapi yang diserang malah tulisan Paulus, Alkitab. Ya. Jadi orang ini kebalik-balik Pak. Saya bilang kebalik gimana? Gini, katanya nggak boleh nyerang pribadi ya. Pak Fran jangan menyerang pribadi, jangan menyebut nama. Kan sering orang bilang gitu ke saya. Lalu saya bilang, lo kebalik. Kita tidak boleh menyerang ajaran Islamnya. Kita tidak boleh menyerang ajaran Kristen yang ada di Alkitabnya. Nggak boleh. Tapi kalau kita menyebut kekeliruan pendeta Esra Soru, Bambang Nursena, atau Ustadz Najih Maimun, Ahmad Kainama, itu justru tidak apa-apa. Karena mereka memang salah. Jadi yang salah bukan agamanya, bukan kitab-kitabnya. Nah, para polemikus itu kan kebalik, Pak. Coba seperti Zulkifli M. Abbas, Cuma, dan konco-konconya. Itu kan yang diserang Paulus, Alkitab. Agama yang diserang. Yang dijelek-jelekan agama Kristennya, bukan orangnya. Loh ini salah, harusnya kebalik. Jadi ini tidak akan selesai Pak, seperti kalau Luga entah apa ya, mungkin dia menghujat Nabi Muhammad atau menghujat Al-Quran atau apa. Itu kesalahannya di situ. Maka itu saya nggak jelas, soalnya video itu dimulai dari sudah ribut ini, nggak tahu yang diomong Luga itu apa, nggak tahu yang diomong polemikus itu apa, saya nggak dengar itu. Saya sempat dengar ya, yang saya dengar dari kawan mengatakan bahwa Luga dalam satu kesempatan sempat mengatakan bahwa dia itu kan nabi Pak, dia mendapat penglihatan di surga, Nabi Muhammad itu masuk neraka, begitu katanya. Nabi Muhammad begitu. Nah itu kan nyari penyakit tuh. Ya itu kan halusinasi. Ya. Surganya dia bicara tentang penglihatan sebagai nabi ya. Luga Tambunan kan yang diandalkan kan itu. Dia mengaku sebagai nabi dari Kristen. Dikit-dikit penglihatan, dikit-dikit mujizat. Nah, sepertinya memang itu ya. Entah ini benar atau tidak, cuman saya mendapat kabar juga. Permasalahan yang kalau memang betul sempat dipukul kemarin, itu saya dapat informasi gara-gara Luga. Ini kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi tidak betul 100% ya. Gara-gara dalam satu debat atau dalam satu kesempatan Luga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu masuk neraka. Begitu Pak. Wah itu penistaan Pak. Jadi kesalahan-kesalahan orang-orang itu kan begitu. Dia menyerang pribadi. Kayak yang oknum-oknum ustadz yang ngaku-ngaku Islam juga menyerang Paulus. Paulus penyesat. Paulus penipu. Selalu begitu. Polanya.
Nah, orang-orang seperti Luga Tambunan dan teman-temannya, Saifuddin Ibrahim, Paul Jang, itu kan juga sama. Yang diserang pribadinya Muhammad. Al-Quran diserang. Nah, kabar baiknya Pak Durno, kita ya, jadi Pak Durno, saya dan teman-teman kita ini, kita punya terobosan, Pak. Terobosannya adalah kita bisa membuktikan, siap dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Wah, ya, bahwa ajaran yang tertulis di Al-Quran dan di Bible itu sebenarnya tidak kontra, tidak bertentangan. Nah, kelompok lain, Pak, selain kita, polemikus yang ngaku Islam maupun yang ngaku Kristen, itu nggak bisa, Pak, tidak bisa masuk ke ranah ini. Karena para polemikus Islam yang ngaku-ngaku Islam, oknum saya bilang ya, seperti Suma dan konco-konconya itu, ketika membahas Alkitab, itu sudah pikirannya suudon semua, Pak. Selalu berpikiran jahat tentang Alkitab. Maka mereka tidak mungkin dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, begitupun pendeta-pendeta seperti Luga Tambunan, ketika membahas Al-Quran, membahas Nabi Muhammad, itu juga selalu dengan kebencian, Pak. Sehingga ayat di Al-Quran yang begitu jelas meninggikan Nabi Isa, misalnya, meninggikan bukan hanya Isa sebagai Nabi, tapi juga sebagai Rohullah, sebagai Kalimatullah, sebagai Al-Masih. Itu ketutup semua, Pak. Ketutup, Pak. Iya, karena dari pihak Islam juga sudah menafsirkan lain daripada arti yang sesungguhnya. Gitu. Iya, punya keroknya di tadi. Iya, menganut tafsir-tafsir, bukan menganut yang sebenarnya. Betul. Persis yang dikatakan Gus Islah Bahrawi. Kita ini saudara-saudara, kita umat Islam ini bukan pengikut agama. Kita ini pengikut tafsir agama. Itu biang keroknya, Pak. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir agama. Nah, maka ketika kita jujur kembali kepada Al-Quran, nah jadinya seperti Mun'im Siri, seperti Habib Kribo, seperti Sujiwo Tejo, seperti Said Agil Sirot, seperti teman saya Sumanto Al-Qurtubi, seperti Hyang Weldo, akan mendapat pemahaman yang sama, Pak. Ini saya tidak pernah ngajari Hyang Weldo. Saya waktu ketemu Hyang Weldo dulu di Bali tahun 2014-2015 ya. Saya tidak pernah mengajari dia, tapi dia bisa punya pemahaman yang sama dengan saya sebelumnya. Saya tidak pernah ngajari Habib Kribo atau Habib Kribo ngajari saya. Saya tidak ngajari Sujiwo Tejo atau Sujiwo Tejo ngajari saya, enggak. Tapi kita masing-masing dipimpin oleh spirit atau roh yang sama, Pak. Bisa memiliki pemahaman yang sama persis. Iya. Maaf Pak Frans, itu ada teman saya Firaun Insaf mau gabung. Diizinkan nggak, Pak? Silakan Pak, dinaikkan aja. Silakan dinaikkan aja Pak. Gimana caranya nih? Atau caranya dia mau gabung, saya yang naikkan atau gimana ini? Dia harus permintaan, Pak. Ya, dia belum meminta ya. Ya, kita tunggu. Tapi kita nggak bisa lama-lama ini Pak ya. Ini sudah berapa menit? Karena ternyata gini Pak, kalau lama di TikTok itu downloadnya itu selalu bermasalah Pak. Jadi separuh videonya itu seperempat kena download, terus sisanya yang 3/4 itu jadi hijau gitu Pak. Jadi suaranya jelek. Gambarnya jadi hilang. Harus 2-3 kali baru bisa berhasil. Iya, terhapus nanti. Bukan terhapus kan? Juga lagi juga ada urusan. Mana? Enggak naik. Yang ini. Firaun Insaf boleh bergabung. Iya boleh. Silakan. Langsung gimana caranya? Tag di tamu ya. Atau dia enggak?
Udah keluar orangnya ya. Iya, mungkin juga kalau dia tidak berteman dengan saya mungkin nggak bisa ya. Oh iya, iya. Nggak tahu gimana caranya. Betul, betul. Ya udah, kita lanjutkan aja Pak Dono. Jadi intinya adalah sekali lagi saya bersyukur ya Pak Dono dengan munculnya tokoh-tokoh yang secara KTP ya mereka Islam gencar memberitakan hal-hal yang ternyata sama dengan yang saya sampaikan selama bertahun-tahun sejak tahun 2004 ini ya. Tapi seperti disampaikan Pak Durno tadi betul, sebaiknya memang yang harus ngomong gencar dari kelompok mereka. Dalam artinya dari kelompok artinya dari orang-orang yang ber-KTP secara hukum negara Islam begitu. Iya. Kalau kita yang ngomong nanti gampang dicari celah-celahnya. Cuman itu tadi Pak, saya sudah juga punya jurus dan ilmunya Pak. Dan ini bukan saya pelajari Pak, saya tiba-tiba diberitahu Roh Kudus Pak. Jadi orang sering bilang, Pak Frans, Anda kan tidak beragama Islam. Anda kok bahas-bahas Al-Quran? Nah, saya dulu ditanya gitu, saya merasa bingung, nggak bisa jawab Pak. Tapi sampai suatu saat Nur Muhammad atau Roh Kudus memberitahu saya, waktu saya lari pagi, tiba-tiba dapat suara gitu. Jadi jawabannya gini Pak. Ada tertulis di Al-Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi Allah, ilah yang diberitakan di Al-Quran itu tidak dikatakan Robil mukminin atau Robil muslimin saja. Tapi dikatakan ya Robil alamin. Nah, itu yang pertama. Jadi Al-Quran, Allah yang diberitakan di Al-Quran itu milik untuk alam semesta. Nah, saya ini termasuk bagian dari alam semesta. Jadi saya juga berhak, siapapun kita berhak untuk membahas atau mempertanyakan atau menyelidiki atau mempelajari ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Al-Quran sendiri Pak, di pengantarnya ataupun di mananya, di pengantar, di tengah ataupun di akhiran tidak ada perkataan kitab ini tidak boleh dibaca non beragama Islam, tidak ada. Iya. Jadi artinya secara pesan tertulis di teks itu, yaitu Robil Alamin tadi, Allah yang Robil Alamin, maupun yang dicetak oleh para penerbit-penerbit Al-Quran, itu tidak ada larangan. Jadi secara hukum tidak bisa disalahkan, Pak. Membaca bukan dengan mencari-cari kesalahan gitu ya. Banyak membaca Al-Quran untuk mencari-cari kesalahan. Demikian juga membaca Alkitab untuk mencari-cari mana yang dipalsukan. Iya. Lah, justru itu Pak Durno. Lawong begitu banyak ustadz-ustadz seperti Adi Hidayat, Ahmad Kainama, dan konco-konconya yang baca Alkitab untuk nyari-nyari kesalahan saja. Mereka tidak ditangkap, tidak dipenjara, tidak apa-apa. Begitupun ada pendeta-pendeta tertentu yang baca Al-Quran untuk nyari-nyari kesalahan saja, mereka masih bisa bebas. Apalagi orang-orang seperti kita, Pak. Saya ini membaca Al-Quran, membaca Weda, membaca Tripitaka, membaca Bhagavad Gita, membaca Alkitab. Itu untuk mencari keluhuran-keluhurannya. Sama sekali tidak mencari kesalahan. Betul, ya. Ya. Jelas boleh dong. Mereka yang mempelajari para kristolog-kristolog yang ngaku-ngaku Islam itu kan mempelajari Alkitab untuk nyari-nyari kesalahan. Itu loh enggak apa-apa, Pak. Bahkan ada mata kuliahnya. Loh, bagaimana kita mempelajari kitab agama tertentu untuk mencari keindahan-keindahannya kok nggak boleh? Nah, jadi saya juga bisa. Kalau ada perbedaan gimana Pak? Pak Frans menyikapi perbedaan. Nah, perbedaan itu Pak, itu hanya ada di dalam ego atau pikiran orang yang membedakan. Jadi sifatnya teks. Teks itu sifatnya akan mati Pak. Yang menghidupkan. Saya kasih contoh Pak ya. Saya kasih contoh. Orang kalau sudah berpikir jahat terhadap Alkitab,
Kita tidak usah perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama saja. Kita sudah berpikir negatif tentang Alkitab. Di perjanjian lama, Yahweh bisa seolah-olah ada dua jenis, Pak. Ada dua Yahweh. Nabi Musa dalam kejadian mengatakan Yahweh menyesal. Ada banyak ayat mengatakan Yahweh menyesal. Tetapi, ya Yahweh menyesal itu ada di Kejadian 6 ayat 6, ayat 7, Keluaran 32 ayat 14, 1 Samuel 15, 2 Samuel 24, Yunus 4, Amos, Yeremia, Tawarik. Itu jelas dikatakan Yahweh menyesal. Tetapi, Pak, ya, bahkan di dalam surat Samuel, di 1 Samuel 15 ayat 11 dan 35 dikatakan Yahweh menyesal. Tapi di ayat 29-nya dikatakan Yahweh tidak pernah menyesal. Ya. Kemudian di Bilangan 23, Mazmur, Yehezkiel, Zakaria itu juga dikatakan Yahweh tidak menyesal. Jadi seolah-olah ada dua Yahweh. Artinya, Pak, kalau kita sudah mencari pertentangan, tidak usah kitab Bible dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Weda, Weda dengan Tripitaka, tidak usah, Pak. Kita bahas Bible dengan Bible sendiri, itu bertentangan. Iya. Contoh di Al-Quran, Pak. Dikatakan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi juga ada Asmaul Husna menyebut dia Maha Pembalas. Ada Maha Pengampun, ya. Maha Pengampun sifat Allah. Tapi juga dikatakan Maha Pembalas sifat Allah. Ini dua sifat Allah ini sudah, kalau menurut logika sederhana manusia pada umumnya, kita akan bilang ini bertentangan, nggak sinkron ini. Ada dua Allah berarti. Ada Allah yang pengampun, tapi ada Allah yang pembalas. Nah, ya, ini contoh, Pak, ya. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa kalau tadi kan pertanyaan Pak Durno, kalau bertentangan, yang membuat bertentangan itu pengetahuan kita, Pak. Yang belum nyampe, Pak. Atau kurang pengetahuan, ya. Jadi iya, ya, betul, belum kurang nyampe. Betul. Kurang pengetahuan. Makanya saya bilang, Anda membahas ayat Al-Quran manapun yang dianggap bertentangan, saya selalu bisa menselaraskan. Tetapi itu dulu, buang dulu harus roh kebencian, semangat kebenciannya harus dibuang dulu. Kalau enggak, Pak, kalau saya sudah berpikir, pokoknya Bible tidak bisa dipercaya. Saya dijelasin bagaimanapun, saya tetap akan mencari pertentangan itu tadi. Betul sekali, ya. Contohnya itu tadi, Yahweh jangankan, hari ini kan banyak orang yang mempertentangkan. Allah Bapa yang diberitakan oleh Yesus di perjanjian baru, itu bukan Yahweh, atau berbeda dengan Yahweh di perjanjian lama. Nah, saya bilang, kalau kamu mau cari pertentangan, nggak usah membandingkan Allah di perjanjian baru dengan perjanjian lama. Di perjanjian lama saja, bisa seolah-olah bertentangan. Nggak usah kitab satu dengan kitab lain. Bahkan di satu kitab, di satu pasal yang sama, ya, 1 Samuel 15. Sama-sama di pasal 15, hanya beda ayat. Itu bisa seolah-olah bertentangan. Begitu, Pak. Iya. Iya, Pak Frans, saya pamit dulu, ini ada keperluan. Iya, Pak, kalau gitu kita salam kepada, nanti ini kan saya masukkan ke YouTube, saya download, saya edit, ya saya rapikan, kemudian saya taruh di YouTube. Terima kasih Pak Durno pada kesempatan ini. Terima kasih. Kesempatan yang lain. Sampai kesempatan lain, Pak. Ya, ya, Gusti berkati, Pak. Ya. Ya. Salam, Pak. Terima kasih. Sip.